如何才？他是魔主级力量，还说可是顶级大补品。你当天不缺嘴。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-657-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 656. Sebelumnya, Qingchen yang telah kembali menjadi Tinu dikumpulkan bersama para murid lainnya, di mana mereka diminta untuk tidak kemana-mana dulu, sebab saat ini mereka tengah melakukan pencarian kepada pengkhianat tanpa memberitahu kalau Jiryu pergi dari tempat ini. Qingchen sempat membuat masalah yang membuat penjaga itu kesal. Namun sesaat kemudian Tetua Agung datang untuk bisa membawa para murid melakukan penyucian. Dalam perjalanan itu, Qingchen bisa melihat dengan jelas kalau pencarian terhadap dirinya semakin diperketat, yang tentu akan membuat dia kesulitan. Tidak hanya itu saja, para tuan muda dari keluarga Ji diminta untuk pergi ke sebuah gerbang yang memancarkan aura emas. Sementara itu, para murid lainnya diminta untuk pergi ke gerbang yang memiliki hawa sangat dingin, di mana tempat itulah penyucian yang akan dilakukan oleh mereka. Qingchen sadar betul kalau semua itu hanyalah sebuah jebakan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau beberapa murid perlahan-lahan mulai memasuki gerbang merah di sana. Meski terlihat mereka itu agak takut, Tetua Agung penasaran mengapa Qingchen tidak kunjung memasuki tempat tersebut. Tetua Agung penasaran mengapa Qingchen tidak kunjung memasuki tempat itu, di mana ia berjanji kalau dia akan membawa Qingchen menemui Jiryu, tapi dia harus melakukan penyucian dulu. Melihat Qingchen yang ragu membuat Tetua Su sadar kalau instingnya sangatlah tajam. Karena itulah ia berusaha untuk mencoba menenangkannya. Namun melihat Qingchen yang tidak ingin disentuh sempat membuat Tetua Su agak kesal kepadanya. Sampai akhirnya Qingchen pun memberitahu mereka kalau ia hanya sedikit bersemangat saja. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Sementara itu, Tetua Su mendapatkan sebuah perintah yang mana dia akan pergi masuk ke sana. Sementara Tetua Agung diminta oleh leluhur mereka agar dapat menyelidiki seluruh tempat ini. Berpindah lagi kepada Qingchen, di mana ia terus memperhatikan tempat ini. Di sana ia bisa melihat dengan jelas banyaknya pilar-pilar aneh yang dihiasi oleh tengkorak. Qingchen menyusul para murid lainnya yang sudah lebih dahulu ada di depan. Tapi sampai sejauh ini mereka tidaklah menemukan cairan untuk pemurnian. Yang ada hanyalah sebuah kekuatan mengerikan yang terus-menerus keluar dari formasi di sana. Sampai pada akhirnya ada sesuatu yang telah mengejutkan mereka. Ini seketika saja membuat Qingchen bersama yang lainnya menjadi waspada. Sebab mereka meyakini ada yang tidak beres. Sampai padanya ada sebuah tali yang langsung saja melilit tubuh mereka. Qingchen sendiri tidak tahu apakah ini, jadi dia langsung saja memanggil Long Yuan. Ia yang tengah tertidur cantik pun terbangun dan menanyakan apa yang ingin Qingchen katakan. Qingchen pun memperlihatkan apa yang tengah dia hadapi saat ini. Melihat hal itu membuat Long Yuan sempat terkejut. Pasalnya itu adalah altar reinkarnasi. Ia penasaran bagaimanakah Qingchen bisa sampai di sana. Altar reinkarnasi itu merupakan hal yang bisa menarik jiwa iblis dengan kekuatan Raja Iblis agar bisa menuju tempat itu. Tapi Raja Iblis itu bukanlah Raja Iblis sejati. Seperti esensi darah iblis leluhur sebelumnya, kemungkinan iblis ini jugalah yang membuat altar reinkarnasi. Qingchen menghancurkan formasi itu, akan tetapi hal ini tidak akan semudah itu. Bahkan ras iblis asing saja bisa dengan mudah melahap darah esensi binatang Yuannya demi bisa meningkatkan kekuatannya. Tapi binatang Yuan sepertinya juga dapat menyerap jiwa-jiwa dari iblis asing.
Jadi bagi Long Yuan, altar reinkarnasi itu bagaikan obat kelas 1 untuk bisa memulihkan kekuatannya. Jadi dia hanya meminta Qin Chen untuk melihat saja. 如何才？还是魔主接力？该说可是顶级大补品。 Kini kepanikan kelompok Qin Chen mulai mereda, pasalnya akan ada sesuatu yang muncul dari balik formasi tersebut, di mana perlahan-lahan jiwa iblis pun telah muncul. Ini seketika saja membuat mereka terkejut, karena sama sekali tidak tahu apakah itu. Para jiwa iblis ini pun mulai mengepung mereka dan sudah tidak sabar untuk menjadikan tubuh mereka sebagai wadah barunya. Terlebih lagi, tubuh mereka sudah berevolusi dari esensi darah. Pada para murid ini pun sadar kalau keluarga Ji telah menipu mereka. Bagi para jiwa iblis itu, tubuh Qin Chen merupakan tubuh yang memiliki kultivasi paling rendah. Namun bakat yang dia miliki sangatlah besar. Tapi saat hendak mengambil alih tubuh itu, sebuah ledakan besar pun keluar, di mana itu adalah Long Yuan. Kemunculannya seketika saja membuat para jiwa iblis itu ketakutan, karena bagaimanapun mereka adalah cemilan untuk Long Yuan. Tanpa berlama-lama, Long Yuan langsung saja melakukan pelahapan kepada para jiwa iblis itu. Mereka sama sekali tidaklah dapat melawan dan satu jiwa iblis sudah berhasil dirinya lahap. Ia menjadi sangat senang karena bagaimanapun jiwa iblis itu bisa dan mudah membantunya memulihkan kekuatan. Jadi Long Yuan akan kembali memakam mereka dan tidak akan pernah membiarkan para jiwa iblis itu pergi. Sebelum melahap mereka, Long Yuan sempat bermain dengan mereka karena dia ingin melihat ekspresi ketakutan mereka. Sebab itu sangatlah menyenangkan baginya. Selama Long Yuan melakukan hal itu, terlihat kalau tali yang mengikat Qin Chen dan yang lainnya sudahlah terlepas. Sementara Long Yuan sendiri terus-menerus menyerap jiwa para iblis yang ada di dalam formasi itu. Bahkan yang belum keluar juga langsung dirinya hisap. Ia sama sekali tidak akan membiarkan satupun pergi dari tempat itu. Long Yuan memberitahu Qin Chen kalau semua ini sangatlah menyenangkan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah mereka keluar dari gerbang itu, Qin Chen bersama yang lainnya berpura-pura menjadi iblis, supaya Ketua Su tidak mencurigai mereka. Jadi di saat ia lengah itulah, mereka langsung melarikan diri. Pada akhirnya, Ketua Su pun bisa melihat apa yang terjadi pada altar reinkarnasi milik mereka, yang kini sudah hancur lebur oleh tindakan Long Yuan. Ia tentu saja menjadi sangat murka, pasalnya ia tidak akan pernah bisa memaafkan tindakan mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.